bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden ya. Versi dari Purnawirawan TNI. Tapi di Fufu Fafa agak berat dia minta maaf Bang. Karena ketika dia jadi wakil presiden, dia menyatakan itu bukan akun dia. Ada perbuatan berbohongnya. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri nggak boleh berbohong Bang. Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana dan itu tembus logika yang wajar ya bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufu Fafa dengan Pak Wakil Presiden punya ikatan di masa lalu ya. Ini mumpung Wakil Presiden tidak punya partai sebenarnya, harusnya ini proses lebih mudah. Kembali bersama saya Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ferry Amsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Ferry ahli hukum tata negara, harus disebutkan nih Universitas Andalas. Amin. Sehat Bung Ferry ya? Sehat, alhamdulillah Bang. Bung Ferry, kemarin itu kita sempat ngobrolin ya masalah rekomendasi Purnawirawan. Ya. Dan ada usulan Bang Ferry pada saat itu bahwa sebaiknya dia menyurat ke DPR, dan betul. Sudah dilakukan. Dia sudah lakukan dan surat itu sudah sampai. Sudah sampai. Tapi sudah diterima secara resmi ya. Ya sudah. Dan kelihatannya ini akan menggelinding karena sudah diterima secara resmi. Menurut tanggapan Bung Ferry nih, kira-kira bagaimana selanjutnya nih? Ya alhamdulillah lah surat itu akhirnya berlabuh ke tempat yang tepat menurut saya untuk mudah-mudahan menjadi usul DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden ya. Versi dari Purnawirawan TNI. Nah, tentu setelah surat ini muncul, harapan saya DPR tidak pasif. Kan harusnya DPR memanggil para purnawirawan. Kenapa? Harus aktif ya? Ya harus aktif. Okay. Ini yang kirim surat bukan kaleng-kaleng kan, bukan warga negara biasa, tapi orang yang pernah mengabdikan dirinya melindungi Republik dalam bidang pertahanan. Nah, mestinya dipanggil, didengarkan kenapa kemudian ada usulan dari Purnawirawan soal wakil presiden itu. Nah, kalau kemudian dipertontonkan kepada publik pertemuan itu jauh lebih bagus. Soal lebih transparan kan, publik jadi tahu argumentasi kenapa para purnawirawan mengusulkan pemberhentian wakil presiden. Nah, DPR juga setelah itu kalau memang argumentasi para purnawirawan kuat, harusnya menuliskan usulan mereka dan ditandatangani 25 orang untuk dibawa ke paripurna DPR agar menjadi usul DPR memberhentikan wakil presiden yang nanti harus dulu ke Mahkamah Konstitusi Bang, yang dalam bangsa undang-undangnya memeriksa, mengadili dan memutus apakah usul pendapat DPR soal berhentinya wakil presiden itu sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang perlu dilakukan, Bang. Oke, Bung Ferry, ini kan menarik kalau kita lihat bola panasnya udah ada di DPR nih. Ya. Menurut Bung Ferry nih, ini kan nanti harus syaratnya nih 25 orang ya yang mengajukan usul. Iya. Tapi ini harus dibawa paripurna yang dihadiri 2/3 dari anggota DPR, dan dari 2/3 yang hadir tuh 2/3 juga menyetujui gitu ya. Itu syarat awal. Ya. Jadi kalau itu terpenuhi bisa lanjut. Bisa lanjut. Berarti kalau kita ada problem nih, Bung Ferry. Jumlah ya? Iya. Ya tergantung point of view-nya Bang Abraham. Kalau melihat bahwa hanya satu partai oposisi, memang agak berat. Ya. Tapi bagaimana kalau melihatnya dari cakrawala yang berbeda? Misalnya langkah-langkah wakil presiden itu tidak disetujui oleh berbagai partai koalisi misalnya. Lebih banyak langkah sendiri-sendiri gitu ya. Kedua harus diingat Bang, wakil presiden ini tidak punya partai parlemen Bang. Saudaranya pun tidak punya di parlemen ya? Di parlemen PSI kan tidak ada.
Jadi pertanyaan besarnya begini secara politik. Siapakah yang akan diuntungkan secara politik jika wakil presiden terbukti melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden? Partai di parlemen, Bang. Karena mereka akan berpotensi mengajukan atau mengusulkan atau menyetujui usul yang diajukan presiden terhadap dua calon wakil presiden di kemudian hari. Ya bisa saja kan partai-partai isinya orang partai-partai mereka begitu ya, yang tentu saja secara politik itu menguntungkan. Belum lagi support publik yang sangat tinggi ya, karena wakil presiden dianggap publik tidak terlalu mumpuni menjadi ban serap ketatanegaraan kita dalam pemerintahan presidensial. Bung Ferry, apakah Bung Ferry sempat membaca atau melihat atau menganalisis alasan-alasan yang disampaikan oleh para purnawirawan untuk meminta Gibran ini dimaksulkan? Ada beberapa saya baca, Bang, Ya, tidak poin utuh memang. Salah satunya soal attitude ya, cara bersikap gitu ya, yang kemudian dianggap tidak cocok untuk mendampingi wakil presiden. Gitu. Artinya ketidakpantasan, kepatutan. Ketidakpantasan, dan itu kan menjadi pertimbangan penting ya, karena kan di dalam bahasa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, syarat itu kan juga soal dia tidak tercela atau tidak melanggar etik. Nah di titik itu memang dia akan bisa dianggap ada problematika serius. Jadi berarti salah satu itu ya, kemudian poin-poin lainnya ada juga cacat hukum ya? Karena dia naik dari proses yang bermasalah kan. Oke. Kemudian yang lainnya juga itu ada yang seperti Bung Ferry katakan, apa tuh, perbuatan tercela. Perbuatan tercela mungkin di sini dikaitkan dengan apa yang diduga disampaikan oleh Gibran pada akun Fufu Fafanya itu kan, kalau dibaca itu termasuk kriteria itu ya, perbuatan tercela. Ya, tidak pantas. Betul. Kalau benar akun itu adalah Gibran, selesai memang dia. Nah, tugas DPR kan membongkar kebenaran apakah akun itu adalah milik Gibran atau tidak. Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana, dan itu tembus logika yang wajar ya, bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufu Fafa dengan Pak Wakil Presiden punya ikatan di masa lalu ya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Tugas, kalau Abang perhatikan bahasa pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memastikan apakah bisa dilakukan proses untuk memeriksa, dan itu diletakkan sebagai fungsi pengawasan DPR. Nah, kalau DPR menjalankan fungsi pengawasan, mestinya dia betul-betul mau memastikan apakah kontroversi akun Fufu Fafa itu benar adanya dengan presiden. Kan mereka bisa menggunakan hak interpelasi, ya, hak kemudian melakukan upaya penyidikan, hak menyatakan pendapat, begitu ya. Nah, kalau mereka tidak menggunakan haknya, menurut saya ya mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan. Jadi lakukan fungsi pengawasan dengan mencoba memanggil dulu ya, wakil presiden kah, purnawirawan kah, pihak-pihak yang bersuara soal akun itu. Ada Mas Roy Suryo ya, yang punya logika soal akun itu sangat menarik ya. Mas Roy Suryo mungkin bisa sebentar lagi jadi doktor akun Fufu Fafa, karena menjelaskan banyak hal korelasinya. Dan itu sangat terbuka di sosial media ya. Nah, ini yang sejauh ini yang tidak terbongkar. Jadi kayak penyelenggara negara kita itu selalu dibiarkan dengan misteri-misteri yang harusnya dibongkar dengan sangat baik oleh DPR. Nah, saya berharap sebenarnya anggota DPR memulai dengan memanggil purnawirawan karena sudah bersurat, menjelaskan argumentasinya. Ada beberapa isu yang sangat seksi ya, soal akun Fufu Fafa, soal naik di tengah jalan dengan cara yang tidak baik ya. Ada perbuatan tercela. Perbuatan tercelanya tidak hanya sekedar di akun Fufu Fafa, Bang. Ada video yang bicara soal
mohon maaf ya, bagian tubuh perempuan tertentu yang itu bagi saya sangat tercela begitu ya, yang di pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu syarat menjadi calon wakil presiden. Wakil presiden itu adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Penjelasannya, apa itu perbuatan tercela? Adalah perbuatan yang cela berdasarkan secara agama, secara masyarakat, secara adat. Nah, ketiga-tiganya kena tuh Bang. Terpenuhi ya? Terpenuhi itu. Ngomong-ngomong tidak jelas. Ya jadi mungkin akun Fufu Fafa akan diperdebatkan dalam sidang DPR berikutnya. Ya, untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan yang lebih matang. Tapi sudah ada video tuh Bang yang sangat jelas. Kan dipanggil DPR, kenapa Anda dulu begini? Sehingga DPR bisa melihat apakah dalam khasanah politik kita, jabatan-jabatan tertinggi. Ya dulu Bung Ferry, kan kalau dia ditanya tuh, dipanggil ya sama DPR, kita berandai-andai, kenapa Anda melakukan ini dulu? Itu kan dia lakukan sebelum jadi wakil presiden. Kalau misalnya dia mengaku terus dia minta maaf, apakah itu dianggap selesai? Ya, ada saya hilaf pada saat itu, saya masih muda, saya terpengaruh, dan saya mohon maaf atas apa yang saya sudah lakukan di masa lalu. Apakah itu dianggap selesai? Enggak ya? Kalau di isu bagian tubuh perempuan, Bang, kalau dia mengaku dia masih muda, dia hilaf dan segala macam, tapi di Fufu Fafa agak berat dia minta maaf Bang. Karena ketika dia jadi wakil presiden, dia menyatakan itu bukan akun dia. Ada perbuatan berbohongnya. Nah, sampai sejauh ini baik di isu Fufu Fafa maupun bagian tubuh perempuan ini, dia sama sekali tidak menunjukkan sikap yang tegas ya. Dan harusnya dia berani saja, ya silahkan panggil saya siap datang untuk mengkonfirmasi apa-apa yang ada. Jadi ada banyak mekanisme Bang. Sebenarnya saya suka mencontohkan orang ini ya, saya malu sendiri kayak. Jadi misalnya Barack Obama itu dulu waktu muda pernah nyimeng Bang. Jadi sebelum maju dia sudah minta maaf. Nyimeng itu ganja. Ganja ya. Dia ngaku bahwa dulu waktu muda dia ya maklumlah anak muda. Saya dulu pernah melakukan itu, terbuka dia sampai pernah nakal juga. Namanya juga manusia, berkembang gitu ya. Kalau ini kan tidak pernah Bang. Ini ada upaya untuk menghindarkan diri seolah-olah betul-betul baik dari dulu dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ketika dia wakil presiden, dia denial. Abang ingat peristiwa Bill Clinton nggak? Monica Lewinsky. Dia mengaku ya. Ini yang tua-tua kayak Pak Sam nih, ingatlah kasus nih ya. Iya, dia mengaku ya. Dia tidak mengaku awalnya, Bang. Dia mengatakan dia tidak pernah berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Tapi pembuktian lebih lanjut mengarahkan bahwa dia punya banyak pertemuan dan perjumpaan yang janggal dengan Monica Lewinsky. Bukti-bukti itulah yang membuat dia mengakui. Dipaksa dia. Ya, terpaksa mengakui. Nah, bagi negara maju, terutama dalam menjalankan fungsi parlemen, presiden tuh nggak boleh bohong di depan publik, Bang. Itu pantangan ya? Pantangan. Jadi presiden, wakil presiden, menteri-menteri nggak boleh berbohong, Bang. Misalnya kalau dulu bilang tambangnya apa misalnya ya? Di Raja Ampat. Di Raja Ampat gitu ya. Aman, ini tidak mengganggu lingkungan. Ternyata ditemukan fakta lain atau punya perusahaan yang berkaitan dengan bisnis nikel. Itu berbohong di depan publik. Penyelenggara negara nggak boleh berbohong di depan publik. Kenapa, Bang? Kalau dia berbohong sekali, bagaimana dia berbohong berkali-kali? Ancamannya siapa? Publik luas, karena kebijakannya akan berkaitan dengan kepentingan publik. Maka presiden, orang nomor 1, wakil presiden, orang nomor 2, nggak boleh berbohong, Bang. Karena bisa bermasalah. Jadi kasus Clinton, Anda berbohong di kasus Monica Lewinsky, nggak tahu nggak konsekuensi Anda berbohong. Makanya akhirnya di sidang impeach kan. Karena apa? Berbohong, bukan selingkuhnya loh, Bang. Karena kebohongannya ya. Karena relasi personal di Barat kan bukan perbuatan tercela di Barat, tapi di kita itu perbuatan tercela. Jadi beda-beda nih perbuatan tercela. Jadi ada masalah persepsi nilai yang agak berbeda ya. Nah, bohong
hampir bisa dikatakan adalah tindakan tercela secara universal. Di mana saja negara, apapun agama, orang nggak boleh bohong, Bang. Oke, jadi berarti menurut Bung Ferry yang paling esensi masalah kebohongan ini ya? Sangat esensial. Karena maksudnya, misalnya nih, tidak mengakui video itu, tidak mengakui akun itu termasuk gitu. Iya, kalau saya menuliskan usulan perubahan itu saya akan buat beberapa elemen, Bang. Oke. Satu, melanggar hukum, kita bisa cerita kasus di MK gitu ya. Oke. Cacat hukum itu ya? Kedua, berbohong. Berbohong itu satu, bahwa bohong mengatakan proses di MK tidak berkaitan dengan dirinya. Bohong soal bagian tubuh perempuan gitu ya. Bohong soal akun Fufu Fafa, itu dijelaskan. Setiap usulan itu punya poin-poin penting untuk diterangkan kaitannya dengan dua hal. Kalau tidak melanggar hukum, ya kemudian tidak memenuhi syarat. Tercela itu bagian dari melanggar hukum, Bang. Melanggar hukum itu ada 5. Korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan negara, perbuatan tercela. 5. Nah, kelompok yang kedua, tidak memenuhi syarat itu adalah syarat yang ada di pasal 169 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Punya syarat sekolah sekian begitu ya. SMA cukup kan SMA? SMA. SMA kalau Wapres SMA aja ya? SMA. Kabarnya SMA-nya juga bermasalah kan? Kabarnya. Nah itu yang harus ditugas DPR yang jadi tugas DPR harus melakukan penyelidikan, memastikan agar apakah dia betul-betul sudah memenuhi syarat. Syarat bahwa harus berusia 40 tahun. Faktanya belum sampai sekarang belum 40 tahun. Ya. Lalu kemudian syarat tidak melanggar etik ini bla 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 bla. Banyak tuh, Bang. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan DPR untuk mengembangkan ini. Sekali lagi secara perspektif hukum tata negara, tidak ada yang bisa dihindari oleh DPR untuk menindaklanjuti surat ini. Tapi secara politik dua hal yang berbeda, Bang. Nah, apakah ada ketakutan-ketakutan ya karena ini wakil presiden, karena ini anak mantan presiden, sehingga kemudian ini berputar-putar. Bagi saya aneh saja kalau tidak satu pun anggota DPR bicara. Jadi ini belum keusul nih, Bang. Baru DPR menyampaikan kalau nanti surat paripurna itu dibacakan di DPR, maka harusnya ada respon dari anggota DPR. Ini penting untuk ditindaklanjuti atau tidak, kenapa saya setuju, kenapa mereka tidak setuju ya untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini perlu kematangan politik yang luar biasa bahwa apa-apa yang dibicarakan publik tidak boleh hanyut ditelan waktu saja di Republik ini. Dia harus dikelola, dipastikan kebenarannya agar kemudian kita tahu sejarah mencatat bahwa apa-apa yang dilanggar oleh penyelenggara negara ditindaklanjuti dengan baik. Nah, ini DPR kayak mati kutu ya, nggak ada kelihatan taji DPR dalam mencoba menjelaskan ke publik apa yang diusulkan oleh paripurna. Kan menarik nih kalau kita lihat komposisi ya, hanya satu mungkin yang kita bisa identifikasi sebagai partai yang mengambil peran oposisi. Ya. Mungkin. Ya. Itu pun identifikasi kita, misalnya PDIP ya. Ya, setelah diserang agak turun sedikit. Ya, tapi kadang-kadang juga berubah-berubah ya. Maksud saya begini, Bung Ferry. Dengan mendengar tadi apa yang disampaikan Bung Ferry bahwa ini kan masih berlangsung terus namanya politik saling sandra ya. Kita tahu betul bahwa wakil presiden kita ini anak dari seorang mantan presiden yang begitu kuat, punya jaringan yang masih berjalan sampai sekarang, menurut orang katanya. Sehingga dia masih diperhitungkan. Jarang presiden Indonesia yang sudah selesai masih punya kekuatan seperti Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu yang saya lihat ya. Bukan jarang, Bang. Di mana-mana mantan presiden itu dalam konteks hukum tata negara adalah presiden, hanya tidak punya kekuasaan formil. Dia tidak bisa
menjalankan proses birokrasi. Tapi dia kan orang-orangnya masih banyak tuh Bang. Oke. Ya, makanya presiden itu tidak pernah pensiun sebenarnya, hanya tidak dilanjutkan pemberian kekuasaan. Maka setiap negara presidensial selalu manggil mantannya presiden. Jadi Presiden Jokowi problematikanya dibandingkan mantan presiden lain adalah mantan presiden betul-betul meninggalkan dunia perpolitikan tanpa cawe-cawe. Kalau Pak Presiden Jokowi masih sangat cawe-cawe di mana-mana, Bang. Ya, saya kan pernah ceritakan juga di podcast ini. Setengah dari jumlah menterinya masih ada di kabinet ini. Beliau masih mengurusi urusan ketatanegaraan. Pernah jadi wakil diutus Presiden Prabowo begitu ya. Sering bertemu Presiden Prabowo hampir sebulan sekali. Saya lihat, atau 1 bulan 2 kali. Bahkan Bang, urusan tambang pun pakai inisial Pak JKW sekarang kapal-kapalnya kan. Tambang nikel sekarang yang heboh tambang nikel, JKW Iriana begitu ya. Ada juga apa itu kapal Iriana Mutiara apa ya? Ya, itu kan menunjukkan dominasi powerfulnya masih sangat kuat di dalam berbagai proses. Kalau orang presiden lain tidak sudi ya, namanya dibawa-bawa, Presiden Jokowi malah kalau perlu kasih nama kapal itu inisial saya kan. Nah, ini kan problematika soal keinginan untuk apa ya, cawe-cawe dalam kekuasaan atau tidak. Nah, Pak Jokowi punya ambisi itu. Nah, itu yang membuat dia menjadi terkesan powerful. Oke, Bu Ferry, kalau begitu berarti kita tidak bisa berharap sampai 100% ya bahwa rekomendasi surat yang diajukan Purnawirawan ini bisa ditindaklanjuti sampai ke proses yang kita pikirkan. Melihat komposisi DPR seperti sekarang ini dan melihat adanya politik sandra ya, karena kita tahu bahwa kan hampir sebagian besar nih ketua-ketua partai mungkin tanda petik punya masalah kalau dicari-cari ya pasti. Oh iya. Ya. Apakah ini juga menjadi bagian yang akan dimainkan ke depannya sehingga usulan ini bisa kandas di tengah jalan? Ya, saya ingat waktu di forum ini juga saya menyampaikan 2 hal. Satu, dipanggil DPR. Kedua, datangi DPR. Ya. Purnawirawan itu bisa dipanggil DPR atau mendatangi DPR. Bahwa tidak sekedar mengusulkan, kami juga minta pertemuan gitu ya, untuk menjelaskan kepada publik kenapa argumentasi itu muncul. Nah, apakah kemudian bisa berlanjut, tidak berlanjut? Harus diingat Bang, Purnawirawan bersurat ini adalah bagian dari hak warga negara. Kewajibannya ada di mana? Di DPR Bang, menurut pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945. Jadi aneh kalau DPR tidak menjalankan kewajibannya. Oke. Ya. Nah, bagi saya kalau dalam konteks agama kan tidak menjalankan kewajiban dosa lah ya. Secara politik ini dosa politik DPR membiarkan apa yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak ditindaklanjuti. Secara ketatanegaraan kebutuhan hanya sedikit ya Bang. 25 orang, minimal 2 fraksi yang berbeda. Kalau dilihat komposisi partai oposisi, 25 itu kecil sekali Bang. Sebenarnya ya? Sebenarnya kecil sekali. Ya, Saya menyayangkan kalau tidak ada secara politik, politisi kita mampu menuliskan usulan ini. Ini yang membuat ketimpangan politisi sekarang dan yang dulu ya. Kalau dulu mereka betul-betul menunjukkan taji mereka sebagai anggota parlemen. Nah, sekarang semakin ke sini semakin memang ada kelemahan ya, terlalu banyak artis, terlalu banyak ini pengusaha yang kemudian kepentingannya berbeda-beda. Nah, sesungguhnya kalau partai-partai terutama oposisi walaupun sudah dipukul sana sini ya, ini memang kasihan juga oposisi dipukul. Harusnya oposisi itu meskipun sedikit berani memukul balik begitu ya. Harusnya mengusulkan tertulis itu. PDIP harus. PDIP ya harus mengusulkan tertulis. PKS juga boleh lah. Ya, masa dari sebanyak itu anggota parlemen masa tidak ada satu fraksi lain, Bang? Iya, misalnya dari 25 Golkar, ini tidak masuk akal. Dari Golkar bisa, PAN, dari PAN bisa, dari PKS bisa. Gerindra pun bisa. Sangat bisa, Bang. Selalu ada
jalan politik kalau memang niat politiknya disupport publik. Ini publik sudah support, niat politiknya yang tidak ada. Ini problematikanya. Jangan dulu Bung Ferry. Berarti kalau Anda lihat kondisi di lapangan, bahwa sebenarnya publik sudah mensupport penuh ini ya. Wow, publik ingin tahu Bang. Pemaksulan ini ya. Ya ini misteri bagi publik kan. Benarkah akun Fufu Fafa itu adalah milik wakil presiden? Benarkah proses di MK itu tidak penuh dengan kebohongan ya? Benarkah ada upaya wakil presiden disupport oleh presidennya? Benarkah soal tubuh perempuan itu adalah kenakalan anak muda semata atau tabiat yang masih berlanjut hingga sekarang? Kan misteri-misteri ini tidak terjawab dan dibiarkan gitu ya. Dan misteri ini harus dibongkar di DPR. Harus Bang, kalau enggak semua hal yang menjadi manipulasi politik akan selalu diabaikan. Lagi-lagi dampak ke depannya, orang boleh berbuat curang sepanjang dia kuat. Ya, sehingga nanti juga apapun kasusnya akan dibiarkan, diabaikan. Padahal kalau kita membongkar hari ini, bukan karena kita benci Fufu Fafa dan Mas Gibran, tapi jadi pembelajaran ke depan kalau menjadi penyelenggara negara yang benar Anda. Gitu. Jadi ini menjadi penting untuk masa depan bangsa dan negara kita ya. Bukan soal Gibrannya ya. Bukan soal Gibran dan soal Fufu Fafa dan yang lainnya, tetapi apa yang menjadi esensi kenapa ini harus dibongkar dan harus ditegakkan. Esensinya penyelenggara negara kita nggak boleh berasal dari orang yang suka-suka hati saja. Dia mau dirinya saja yang dia turuti ya. Dia nggak boleh asal ngomong, tidak boleh asal merusak hukum. Tidak boleh mengubah hukum di tengah jalan. Tidak boleh menggunakan kekuasaan yang dimiliki ayah dan pamannya. Ini kan sesuatu yang terlarang dan tidak boleh terulang, Bang. Nah, kalau kita membiarkan, besok akan diulang lagi. Oke, jadi itu masalahnya. Ini bukan masalah Gibran, ini bukan masalah Fufa, tapi ini masa depan konstitusi Indonesia. Masa depan konstitusi kita, masa depan bernegara kita. Oke, Bung Ferry, ini kan ada yang menarik sebenarnya kalau kita lihat. Tiba-tiba Pak Jokowi diwawancarai nih. Dan dia terpancing mengomentari. Menurut saya agak terpancing juga. Seharusnya kan kalau sebagai seorang negarawan kan dia nggak boleh masuk. Tapi dia masuk terlalu jauh dan mengomentari. Dan penjelasannya menurut saya kelihatannya konflik of interest betul. Ya, karena dia menyatakan bahwa kalau di Indonesia itu satu paket. Dia bilang gitu kan. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Beda dengan Filipina. Dia langsung ngomong bahwa kalau di Filipina itu beda. Di Filipina wapresnya bisa saja misalnya dimaksulkan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia beda karena pemilihannya satu paket. Maka seolah-olah dia ingin mengirim pesan bahwa kalau Gibran mau dimaksulkan ya harus satu paket. Ya, Ngancam-ngancam juga kena ya. Ngancam-ngancam presiden. Gimana menurut Bung Ferry ini? Karena Pak Jokowi tidak baca undang-undang dasar saja. Jadi kan baik itu disumpah maupun diberhentikan, dia bisa berdua, bisa sendiri-sendiri. Maka frasa yang digunakan, kata yang digunakan adalah alternatif kumulatif. Presiden dan atau wakil presiden. Maknanya bisa kedua-duanya, bisa sendiri-sendiri. Makanya dan atau alternatif kumulatif. Jadi alternatif itu bisa sendiri-sendiri, presiden saja yang dilantik, presiden saja yang diberhentikan, atau wakil presiden saja yang dilantik, wakil presiden saja yang diberhentikan. Kan bahasa sumpah dan bahasa diberhentikan sama dan atau. Jadi apakah bisa Pak Prabowo saja ketika diketahui bahwa wakil presiden bermasalah dilantik ketika itu? Ya bisa. Apakah wakil presiden saja yang bisa dilantik ketika itu kalau tiba-tiba Pak Prabowo ya sakit, meninggal dunia, berhalangan tetap, kan bahasa konstitusi begitu ya. Bisa Bang, dilantik jadi wakil presiden, karena wakil presidennya tidak jadi, dia akan otomatis menjadi presiden. Barulah dia memilih dua calon untuk menjadi wakil presiden. Begitu juga presiden, boleh dilantik sendiri. Tanpa wakil? Tanpa wakil. Setelah dilantik, barulah dia menunjuk dua nama untuk memilih calon wakil presiden berikutnya. Begitu juga diberhentikan Bang, kalimatnya alternatif kumulatif.
Pasal 27B itu eksplisit. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Pada masa jabatannya. Berarti bisa wakil presiden sendiri atau presiden sendiri atau kedua-duanya. Jadi Pak Jokowi nggak boleh narik-narik orang gitu ya. Cari-cari pertakut, nakut-nakuti, ini akan dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo. Yang berbohong siapa? Keluarga yang terlibat siapa? Ya, gitu ya. Ya itu yang akan dibongkar dan diungkapkan di DPR. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi sebenarnya kurang tepat ya. Dia tidak terlalu memahami konstitusi ya. Mungkin ya tidak baca, tidak memahami, atau bisa juga baca, memahami, cuman cari-cari gara-gara aja. Kan kita lihat nih, ada fenomena yang sedang berkembang juga nih, ya, Bung Ferry ya, bahwa partai-partai pendukung ini, partai-partai pendukung ini kan masih mengkalkulasi sebenarnya. Dia masih melihat opini publik. Maksud saya begini, mungkin juga dia akan tergerak mendukung usulan pemaksulan ini kalau dia melihat dukungan publik itu semakin menguat. Kira-kira seperti itu yang saya baca ya. Tapi kan seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya tanpa melihat dulu gejolak di tengah masyarakat, harusnya ketika surat sudah masuk, ya usulan sudah masuk, maka anggota DPR itu sebagai wakil rakyat harus punya inisiatif ya untuk menindaklanjuti usulan itu. Kira-kira seperti itu Bung Ferry ya? Ya, memang political pressure penting ya di dalam berbagai ruang politik di mana-mana. Tetapi apakah political pressure yang dilihat DPR itu adalah kemarahan publik turun ke jalan, itu kuno sekali. Kan sekarang publik sudah membicarakan ini di mana-mana. Di media sosial ya, di podcast-podcast, di dalam berbagai pertemuan. Ini sebenarnya sudah bisa menjadi jalan agar publik tidak resah dengan berbagai peristiwa. DPR kemudian melakukan proses tindak lanjut dari surat purnawirawan ataupun tanda tanya publik. Bagi saya tidak selalu polanya itu melihat demo besar-besaran. Ini DPR ini lucu juga. Kalau orang demo dilarang gitu ya. Begitu publik menyuarakan dengan cara-cara lain, disuruh demo, nunggu demo dulu orang belum marah. Gitu. Melihatnya menurut saya salah gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh DPR itu bisa banyak jalannya, Bang. Misalnya manggil tadi purnawirawan. Atau meminta para ahli menjelaskan ya, baik politik, tata negara atau bidang lain yang terkait ya. Misalnya memanggil kalau memang Mas Roy Suryo itu dianggap punya kiblat politik yang berbeda ya, sehingga tidak di tengah. Kan bisa dipanggil ahli lain oleh DPR. Jelaskan tentang akun Fufu Fafa ya? Akun Fufu Fafa. Lalu bisa dipanggil ahli psikologi, kejiwaan ya. Apakah ini problematika atau tidak di masa depan. Ya kayak orang lihat kendaraan ya, semakin ahli orang melihatkan Fitra Eri misalnya, bisa melihat mobil ini ban serepnya dari jauh bocor nih. Ya kan? Kalau Pak Sam dengan saya dari jauh, Bang, mungkin lihat ban tuh kok nggak ada bedanya gitu ya. Orang sudah tahu ini kayaknya sudah ditubles berkali-kali nih Bang gitu ya. Karena dia ahli. Begitu juga ahli kejiwaan, dia bisa menilai, mempelajari menurut ilmu saya. Tentu orang yang paling bertanggung jawab. Tidak bisa orang yang kemudian tidak punya sertifikat atau ijazah keilmuan. Ijazah lagi. Ijazah lagi. Nggak mungkin, karena ijazah adalah faktor paling penting untuk menjelaskan bahwa dia punya kematangan keilmuan itu atau tidak. Jadi bisa diundang banyak, Bang. Jadi kalau soal kreativitas, saya yakin DPR itu kreatif. Cuman niat politik belum muncul. Yang menurut saya ya bisa dipressure berdasarkan keinginan publik agar mereka tidak terkatung-katung dengan berbagai pertanyaan. Atau bisa juga dorongan dari berbagai pihak lain untuk menjelaskan ada problematika. Saya bisa berpikir kalau teman-teman misalnya ahli politik menjelaskan kenapa perlu diungkapkan ini di DPR, atau ahli tata negara menjelaskan kenapa ini perlu diungkap, bisa sangat menjelaskan itu. Bahkan ya ahli psikologi. Jadi tidak hanya digantungkan proses ini kepada teman-teman purnawirawan. Banyak juga yang harus support begitu ya. Oke, Bung Ferry, ada nggak Anda lihat kekhawatiran publik nih, termasuk kita, bahwa jangan-jangan
usulan pemaksulan Gibran yang sudah disampaikan ke DPR ini justru sebaliknya. Kenapa saya katakan sebaliknya? Karena jangan sampai justru usulan ini nanti akhirnya menjadi mentok dan kita melihat bahwa yang menjadi otak menggagalkan itu justru datang dari DPR. Ada nggak kekhawatiran itu, Bung Ferry, melihat konstelasi yang sedang berkembang di DPR? Selalu ada potensi itu ya Bang, karena harus diingat konsep pemakzulan itu dibuat rumit karena memang pengalaman sejarah kita dan komitmen untuk meletakkan prinsip fixed term in office ya, masa jabatan tetap presiden dan atau wakil presiden. Selalu itu Bang. Kalau kita lihat berbagai sejarah soal pemakzulan memang rumit gitu ya. Tapi harus dijalankan. Tapi harus dijalankan. Jadi, karena kan begini Bung Ferry, menurut saya kan begini. Kita jangan berpikir dulu tentang hasilnya. Misalnya diganti, tapi harus dijalani dulu ya. Kalau kita berpikir hasilnya berarti kita sudah ada framing di kepala kita ini. Kita yang harus ada di kepala kita adalah membongkar kebenaran. Menyelidiki ya. Bang, ini tidak hanya bicara soal kebaikan bagi Ferry Amsari, Abraham Samad, Purnawirawan, atau siapapun. Ini juga bicara kebaikan untuk Pak Wakil Presiden. Ya, betul. Kalau tidak pernah ada upaya membongkar kebenaran, nama beliau akan selalu dipertanyakan. Jangan-jangan betul-betul itu fufu-fafa. Jadi Bung Ferry mau katakan bahwa justru dengan kasus adanya usulan ini menjadi awal yang baik bagi Wapres kalau misalnya diselidiki dan terbukti dia tidak bersalah ya. Untuk membela dirinya dan membersihkan nama baik. Oke. Jadi ini bukan sekedar orang yang mengusulkan, beda pandang politik termasuk juga. Jadi kenapa ada impeachment terhadap presiden? Misalnya saya contohkan Clinton. Ya. Dia harus menjelaskan kenapa dia menyampaikan kebohongan. Kenapa dia awalnya membantah? Kan dia memperbaiki nama baiknya, Bang. Oke. Walaupun ini kan soal satu kursi saja. Kalau kemarin satu kursi di kasus Clinton itu pindah, selesai itu diberhentikan Bill Clinton. Nah, kita juga punya kesempatan yang sama untuk Pak Wakil Presiden membersihkan namanya. Dia akan membantah pendapat Roy Suryo bahwa itu tidak mungkin. Bahwa akun Cilipari memang dia pegang atau orang lain pegang, itu tidak ada korelasinya dengan Fufu Fafa. Bongkar ya fakta-faktanya. Karena ada yang menjelaskan IP-nya merupakan IP yang dekat dengan Pak Wakil Presiden. Bahkan nomornya adalah nomor yang pernah dia daftarkan dulu waktu menjadi wali kota Solo. Gitu ya. Nah ini kan dia harus jelaskan kenapa ada hal-hal seperti itu. Kan dia bisa menjelaskan itu mirip tapi bukan sama ya atau tidak sesuai. Saya khawatirnya gini, kita semua sudah tahu ini kebenaran. Orang ini salah, cuman ya semua diselesaikan di bawah politik balik layar. Nah makanya terima kasih juga kepada Purnawirawan untuk berupaya mengungkapkan ruang kebenaran politik ini. Mudah-mudahan ada anggota DPR yang tergerak hatinya untuk membongkar ini. Saya bahkan mengusulkan, ya anggota yang 25 yang belum terkumpul ini adalah salah satunya yang setuju menuliskan ya, usulan pendapat. Misal saya anggota DPR Ferry Amsari tentang pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Apa argumentasinya? Ditulis saja 1 sampai 25, tulis nama sendiri, tanda tangan. Yang 24-nya tunggu yang lain, jalankan saja itu. Supaya yang lain bisa ikut supaya yang lain jangan-jangan semua ingin ikut. Cuman karena belum ada yang bergerak, diam-diam saja begitu ya. Jadi jangan tunggu dulu 25 tapi sudah ada usulan yang digerakkan ke anggota DPR. Kalau perlu, Bang, kalau memang ada ketua partai yang setuju dengan ini, dia sudah mulai itu manggil minimal 24 orang kan, hingga cari satu orang dari partai yang berbeda. Jadi jangan diam-diam semua, Bang. Cari yang bersih. Cari yang bersih. Oke. Berarti clear ya, berarti menurut Bung Ferry ya, bahwa usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini harus ditindaklanjuti, tidak boleh dipadamkan ya? Tidak boleh dipadamkan, kalau enggak jadi misteri keajaiban dunia ke-8 nanti, Bang. Jadi kita jadi
tidak pernah tahu apa sesungguhnya kebenaran politik yang ada. Saya mau bantah gambaran bahwa menyamakan ini Filipina dengan Indonesia itu menurut saya dibuat-buat saja ya. Dan kalau mau menyamakan dengan Filipina jangan tanggung-tanggung. Sekarang kan ada upaya pemberhentian wakil presiden sudah ya di Filipina. Yang tidak dilakukan kan presiden aman-aman saja. Jadi kalau contohnya Filipina malah ya tidak berlangsung. Kedua-duanya di Filipina juga di banyak negara dengan sistem yang berbeda dengan Filipina. Di Amerika juga satu-satu bang. Clinton satu, wakil presidennya nggak ikut. Ya. Di Indonesia, waktu Presiden Abdurrahman Wahid, wakil presidennya nggak ikut. Di era Pak Soekarno juga tidak ikut. Pak Soeharto juga tidak ikut wakil presidennya. Kemarin juga di Korea presidennya wakil presidennya tidak ikut. Jadi contohnya tidak boleh hanya Filipina, banyak contoh lain yang bisa menjelaskan ini tidak bisa dibawa kedua-duanya karena ini memang alternatif kumulatif. Oke, Bung Ferry sebagai pakar hukum tata negara, apa yang menjadi catatan penting nih masalah proses usulan ini ya? Apa yang Bung Ferry mau sampaikan nih? Saya lihat supaya menjadi rujukan teman-teman DPR. Saya lihat memang semangat politisi kita masih dikendalikan oleh berbagai kepentingan. Satu hal yang penting adalah butuh keberanian Pak Prabowo untuk memastikan kalau memang ini bermasalah, ayo silahkan lanjutkan. Ya. Jangan kemudian semua saling membangun politik saling menyandera. Pak Presiden menyandera kepentingan keluarga Pak Jokowi juga mungkin terkesan menyandera Pak Prabowo dengan kepentingannya. Itu satu hal. Kedua, bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu selalu menjadi cermin penting untuk masa depan ketatanegaraan kita. Kalau hari ini upaya purnawirawan dan masyarakat sipil gagal mengungkap kealpaan ketatanegaraan besar di masa lalu, maka selamanya kita akan gagal mengungkapkan kebenaran. Jadi kalaulah kemudian kita ingin mengungkapkan kebenaran, harus dimulai hari ini atas nama siapapun, apakah purnawirawan atau masyarakat sipil atau politisi atau yang punya kepentingan. Ini mumpung wakil presiden tidak punya partai sebenarnya, harusnya ini proses lebih mudah. Jangan-jangan meskipun tidak punya partai, tapi yang di luar partai inilah menjadi kekuatan besar yang berupaya mengendalikan banyak hal. Saran saya, ini kesempatan juga oleh teman-teman politisi untuk menunjukkan jati dirinya sebagai wakil rakyat Indonesia. Kalau para politisi tidak muncul mewakili kehendak rakyat Indonesia, ya artinya mereka tidak bergerak atas nama rakyat Indonesia. Mereka bergerak atas nama yang lain. Sebagai ahli hukum tata negara, menurut Bung Ferry, syarat-syarat untuk melakukan usulan pemaksulan, apakah ini sudah terpenuhi secara konstitusi? Secara konsep, langkah ke sana belum ada. Yang ada adalah usulan masyarakat. Tinggal usulan DPR. Kalau kemudian 25 itu dibawa ke paripurna, dihadiri 2/3 dan disetujui 2/3, maka yang momen paling tunggu, ini belum berhenti wakil presiden nih Bang, tapi momen yang paling ditunggu oleh siapapun, oleh publik, oleh orang yang suka dengan ketatanegaraan, oleh orang politik, oleh filsuf politik, mereka sedang menunggu apakah di Mahkamah Konstitusi kejahatan bisa dibongkar atau tidak. Nah itu yang paling ditunggu. Karena di Mahkamah Konstitusi itu kita tidak bicara untuk menyudutkan orang, tapi bagaimana adab ketatanegaraan kita bisa diperlihatkan di Mahkamah Konstitusi. Abang bayangkan, setelah sampai ke MK, DPR harus memikirkan siapa yang akan menjadi kuasa hukum DPR untuk kemudian menggugat pemberhentian wakil presiden. Siapakah dia? Orang paling hebat seperti apa dia? Bung Ferry siap? Wah, saya siap saja mewakili siapapun Bang untuk kepentingan publik. Kalau di kasus yang saya ingat namanya Kinit Star ya, yang sangat terkenal di era itu ya. Dia menjadi jaksa untuk. Nah, saya berimajinasi orang ini betul-betul tampil dengan pembuktian, tidak seperti
kecurangan pemilu presiden yang nanggung semua gitu ya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu ini orang harus betul-betul dipilih DPR. Bayangkan, saya bahkan tertarik Bang, DPR mungkin belum bisa mengumpulkan 25 orang, tapi anggota DPR kan bisa mengumumkan, kalau ini berlanjut saya akan tunjuk Abraham Samad misalnya. Wah itu sudah jadi perbincangan dan orang akan mengatakan, Pak Abraham, bukti apa yang Bapak ingin tampilkan? Nah itu bagi saya sangat menarik. Dan Abang juga harus mikir, bagaimana dengan posisi mantan Ketua MK kalau sidang ini berlanjut? Jadi ini mau membuktikan banyak hal. Untuk membuktikan tidak hanya soal mengungkap kebenaran sejarah, tapi juga mengungkapkan apakah peradilan kita masih adil, seadil-adilnya gitu ya. Jadi jangan biarkan kasus ini tanpa peradilan kita diuji untuk membenahi kealpaan di masa lalu. Oke, berarti kalau menurut Bung Ferry lihat dari kacamata hukum tata negara, sebenarnya alasan-alasan atau dasar hukum untuk menuju ke pemaksulan itu sebenarnya sudah tersedia dalam kasus. Jalannya sudah kelihatan Bang. Oke. Kalau ini mau menyeberang sungai Bang, tepian sungainya sudah kelihatan ya. Perahu untuk menyeberang sudah kelihatan. Nah, tukang dayung perahunya yang belum, Bang. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ferry Amsari, mencerahkan kita ya. Mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat dan mencermati jalannya proses di DPR nanti agar supaya ini menjadi jelas, menjadi terang benderang. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.